Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasawwafa bil kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi uyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzi fa'ala al-hasanat wastinabus sayyi'at amma ba'du. Hadratul kiram, pada para alim, para ulama saya hormati, pada jajaran pengurus NU yang saya hormati, dari Bapak Kiai Imam Syafi'i selaku Ketua PCNU Kabupaten Lampung Barat beserta seluruh jajarannya, Bapak Kurniawan Ketua MBCNU, Bapak Yai Faris selaku Suriah MBC dan jajarannya, dan juga tak lupa pada seluruh pengurus ranting dan anak ranting yang hadir pada kesempatan kali ini, serta tak lupa pada seluruh teman-teman kader NU yang hadir pada kesempatan kali ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya tak lupa kita mengaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini bisa menghadiri undangan dari pengurus ranting NU Ras Kincau dalam acara silaturahmi kader NU se-Kelurahan Kincau, yang mana hari ini adalah rangkaian acara hari terakhir setelah dari beberapa waktu yang lalu dari Waspada, Tiga Jaya, dan yang daerah yang lain sudah dilaksanakan, tinggal hari ini di Kelurahan Kincau dan nanti terakhir di Pekon Gihang Sukamaju. Semoga acara kita pada kesempatan pagi hari ini yang kami rangkai dalam tema merajut ukhuwah, menguatkan kebersamaan. Jadi dengan kegiatan acara ini semoga ukhuwah kita semakin erat, kebersamaan kita dalam membangun NU maupun umat Nahdien di Kelurahan Kincau semakin bisa kita lanjutkan pada masa yang akan datang. Dua kalinya shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan doa tentunya kita semua nanti di yaumil qiyamah semoga bisa diakui sebagai umatnya Rasulullah dan bisa mendapatkan syafaatnya nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian saya hormati, di sini saya mewakili dari seluruh jajaran pengurus ranting NU Ras Kincau akan memberikan sedikit sambutan tentang program-program dan harapan-harapan dari pengurus ranting NU Kelurahan Kincau. Sebenarnya pada tadi malam ini rencananya saya pergi ke Metro menghadiri undangan haulnya Mbah Yai Husnan, tapi karena ada acara pagi ini mungkin bisa belum pulang sehingga saya membatalkan acara karena ada acara di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian hormati, NU Ranting Kincau ini sebelum adanya kepengurusan NU di Kincau ini sudah berjalan dari dulu yang namanya, kalau dulu awal PHBI, peringatan Hari Besar Islam, dulu zaman Mbah Yai Zainal dan lain-lain, terus bergulir ke pengurusannya menjadi PMT, pengurus Majelis Taklim yang dipimpin oleh Pak Ustadz Misbahul Munir. Kemudian akhirnya ketika pada tanggal 23 Juli 2023 kepengurusan kegiatan keagamaan di Kelurahan Kincau ini dilimpahkan sepenuhnya kepada pengurus ranting NU Kelurahan Kincau yang dulunya PMT, pengurus Majelis Taklim. Maka setelah dilimpahkan kepada NU Ranting Kincau, maka seluruh agenda kegiatan ini diatasnamakan kegiatan NU Ranting Kincau. Maka program-program dari pengurus ranting ini adalah melanjutkan program yang sudah dilaksanakan oleh pengurus Majelis Taklim dengan baik dari tahun ke tahun. Di antaranya yang pertama adalah Festival Muharram, yakni
Kelurahan Skincau yang nanti alhamdulillah sudah berjalan bertahun-tahun menjadi suatu kebiasaan yang meriah di Kelurahan Skincau, yakni ditutup dengan kegiatan pawai Muharram setiap tanggal 1 Muharram dan nanti dilanjutkan dengan kegiatan pengajian akbar santunan yatim piatu di Kelurahan Skincau. Untuk tahun kemarin, tahun 2024 kemarin, ini saya masih ingat betul, dana dari para donatur, para jamaah untuk santunan selain dari sumbangan masjid per masjid, ini alhamdulillah bisa mendapatkan 59.500.000 rupiah untuk santunan yatim piatu pada tahun kemarin. Semoga nanti ini tahun ini 2 bulan lagi, sekitar 2 bulan lagi bertempat di Masjid Fathur Rahman Serigaloh, dana yang dikumpulkan semoga bisa nambah banyak, tapi anak yatimnya nambah sedikit. Nah, ini harapan kita semua. Jangan anak yatimnya yang nambah, dananya yang kurang. Yang kedua, program dari anak ranting yang sudah juga dijalankan oleh PMT dulu ada ya Safari Ramadan. Ini alhamdulillah tahun kemarin Ramadan kemarin juga berjalan dengan lancar. Itu membentuk tim dari pengurus ranting dan anak ranting ustaz-ustaz di Kelurahan Skincau mengadakan kegiatan Safari Ramadan di masjid dan musola se-Kelurahan Skincau. Tahun kemarin kalau tidak salah sekitar 21 atau 22 tempat yang kita kunjungi untuk pelaksanaan Safari Ramadan. Yang ketiga, peringatan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj di 11 masjid se-Kelurahan Skincau secara bergiliran ini juga kita lanjutkan, dan juga menjadwal ustadz pengurus ranting dan ranting untuk mengisi pengajian di jamaah muslimat ibu-ibu setiap akhir Jumat di semua majelis taklim di Kelurahan Skincau. Itu program-program yang kita lanjutkan. Nah, dapat dari pengurus ranting ini menambahkan dari program yang sudah berjalan ini, yang pertama memasukkan lagu Indonesia Raya dan Marsu Bandul Waton di setiap acara pengajian. Yang dulu ketika PMT belum ada, maka kita masukkan secara perlahan, sehingga yang pertamanya dianggap aneh jamaah yang belum pernah tahu Marsu Bandul Waton. Di akhir-akhir ini alhamdulillah kebalikannya. Ketika pengajian kok tidak ada lagu, ya lawatonya loh kok nggak ada lagunya. Jadi alhamdulillah sudah terbalik. Ketika pertama dianggap aneh, maka sekarang dianggap aneh ketika pengajian kok tidak ada lagu maksud dan lawatonya. Ini alhamdulillah. Yang kedua, menambahkan kegiatan tahlil akbar. Setiap pra acara pengajian ini kita tambahkan kegiatan tahlil akbar dengan membagikan amplop infak kepada para jamaah dan menuliskan nama arwah yang dikirim. Alhamdulillah dari kegiatan ini minimal setiap pengajian bermasjid baik peringatan Maulid Nabi maupun Isra Mi'raj ini rata-rata per masjidnya minimal ada dana yang masuk dari infak ini sekitar 1 juta rupiah. Tapi bukan jumlah yang patut kita banggakan sebenarnya. Maka kan sebenarnya lebih baik ketika isi amplopnya hanya 5.000 tapi banyak rata-rata jamaah itu mengisi, sehingga menjadi wasilah amaliyah. Oh, ketika saya pengajian saya mau ngisi infak, daripada dapat 1 juta tapi isinya cuma 50.000, artinya itu hanya 20 amplop yang masuk. Maka bukan hanya sekedar jumlah tapi amaliyah, itu yang ingin kita kembangkan, sehingga Pak jamaah ketika pengajian ingat, oh ini nanti saya isi amplop. Jadi bukan hanya isinya tapi kebiasaannya, ini yang patut kita nanti kembangkan lagi. Syukur-syukur ya kebiasaannya ya isinya. Jadi kebiasaan sudah berlanjut, isinya juga ya banyak-banyak. Nah, tapi selama ini paling hanya beberapa, jadi belum bisa menjadi amaliyah kebiasaan. Ketika berangkat ngaji maka saya harus bawa amplop. Nah, ini perlu kita teruskan lagi. Terus yang ketiga, ini kami dari Ranting NU
ini sudah membuat channel YouTube NU Ranting Skincau pada tanggal 17 Maret 2024, sekitar di bulan puasa tahun kemarin. Nah ini 1 tahun ini baru cuma 564 kali ditonton. Ini masih subscribe-nya juga ini masih sedikit sekali, padahal wong NU kabeh. Nah ini ya. Nah, apa gunanya di zaman media sosial seperti sekarang ini? Minimal apa, kita ada usaha untuk menjadikan wasilah kita, HP kita, digital kita untuk juga berdakwah. Dimana saat ini anak-anak kita lebih hafal tokoh anomali daripada nama-nama para nabi. Jadi maka apa? Maka harus kita, ini gak mungkin kita mengalahkan tayangan YouTube yang tidak bermanfaat, tapi minimal kita ada gregetnya, sudah berusaha. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, ini burung pipit sama semut membawa air untuk memadamkan api. Itu nggak mungkin api padam gara-gara air yang dibawa oleh burung pipit. Tapi itu bisa menegakkan sikap di mana saya membela. Nah, itu maka ketika kita membuat YouTube, membuat berita, ini nggak mungkin, ya mungkin saja tapi masih jauh ketika kita mengalahkan program-program yang kurang bermanfaat. Tapi minimal apa? Kita sudah berusaha, karena Allah ini melihat proses yang kita laksanakan, bukan hasil yang kita dapatkan. Yang keempat, kami juga dari Ranting membuat blog berita di wordpress.com. Dari statistik ini bisa dilihat dari 2024 blog berita Ranting NU ini sudah dibaca, dilihat oleh 656 orang yang mengunjungi blog berita Ranting NU. Dari 656 orang itu ternyata ada yang buka blog Ranting NU Skincau 8 orang dari Singapura, bahkan ada 4 orang dari Amerika, 1 orang dari Kanada, 1 orang dari Tanjung. Itu artinya hebatnya media. Minimal apa, nama NU Ranting Skincau sudah pernah dibaca oleh orang Amerika sana, orang Singapura. Yang di tahun 2025 ada orang Malaysia yang minimal sudah tahu ini Ranting NU Skincau, membaca. Nah ini hebatnya media. Sesuatu yang biasa bisa kita jadikan luar biasa. Sesuatu yang luar biasa bisa dijadikan seperti biasa. Itu gunanya media, hebatnya media. Namun sayangnya lagi-lagi kurangnya kepedulian kita juga, ya kita semua. Ketika saya membuat berita, ini saya juga butuh partner sebenarnya. Ketika saya share di grup-grup NU, ini yang nge-share ulang itu nggak ada. Yang baca saja nggak semua. Tapi ketika ada konten-konten itu, ibu-ibu atau itu banyak yang nge-share. Tapi begitu saya nge-share berita pengajian, nge-share di grup, ini yang nge-share ulang itu paling cuma 1-2 orang. Dari sini saya yang buat berita mumet sih, kalau nge-share tok, klik itu loh nggak ada. Nah ini maksud saya apa? Ayo kita bareng-bareng. Ketika di YouTube ini yang nggak ada yang nge-share ini. Artinya apa? Itu termasuk salah satu cara kita berjuang, cara kita dakwah di media sosial di sekarang ini ya seperti itu. Nah itu, jadi itu ibu-ibu sekalian. Itu selanjutnya ya, dari program kami dari Ranting NU itu memfasilitasi dari masjid dan musola untuk mendapatkan SK Amil Zakat yang bekerjasama dengan Lazisnu Kabupaten Lampung Barat untuk mendapatkan SK Amil, dan juga mencetak serta membagikan buku panduan zakat tahun kemarin yang kami bagikan kepada seluruh masjid di Kelurahan Skincau sebagai bahan acuan panduan pelaksanaan zakat fitrah. Terus yang kemarin kita rapat pada tanggal 7 Mei kemarin, ini kalau ibu-ibunya setiap akhir bulan sudah dikelilingi para ustadz dari pengurus Ranting NU, maka keputusan kemarin ini juga kita akan mengunjungi anak-anak ranting di semua Kelurahan Skincau, di jamaah yasin bapak-bapaknya akan kita kunjungi juga di setiap awal bulan
akan kita bentuk tim kecil untuk sama-sama saling silaturahmi di jamaah Yasin di bapak-bapaknya. Karena apa? Kalau pengajian umum, pengajian maulid ini rata-rata yang hadir adalah ibunya, maka bapaknya ini jarang mendengarkan pengajian. Maka kita yang jemput bola, kita yang datangi bapak-bapaknya di yasinan. Karena kadang bapak-bapaknya itu kalau jamaah di masjid juga kurang rajin, tapi yasinan ya berangkat. Nah, maka Pak, kita jemput bola, insya Allah mulai bulan depan kita susun dulu jadwalnya, akan segera untuk memulai kunjungan ke jamaah Yasin di bapak-bapaknya di Kelurahan Sekincang. Harapan kami yang terakhir dari pengurus ranting NU Kelurahan Sekincau, yang pertama adalah aktifnya para kader NU pasca pendidikan PDPKP NU di setiap tingkatan banom masing-masing. Ini mohon maaf Pak Imam, ini banyak yang banyak nggak hadir, malah justru yang dari unsur yayasan. Ini para guru-gurunya ini malah banyak yang belum hadir. Maka tindak lanjut kita nanti, mohon nanti yang usia fatayat kita ramaikan fatayatnya di lingkungan masing-masing. Usia muslimat silakan gabung di muslimatnya. Karena apa? Kebanyakan ibu-ibu mbak-mbaknya ini kalau masalah wajah pengennya awet muda, tapi masalah organisasi pengennya cepat tua. Karena apa? Usia fatayat lebih muslimat. Ini di mana-mana. Jadi kalau wajah pengen glowing terus awet muda, begitu masuk NU, kabeh rata-rata masih usia fatayat masuk ke muslimat. Sehingga apa? Sing rame muslimat di mana-mana, fatayatnya sepi. Nah, jadi maka mari kita bagi para kader di tingkatan masing-masing silakan aktif berpartisipasi di lingkungan di setiap banomnya masing-masing. Jadi jangan sampai nanti, mohon harapan dari kami, ada alumni kader NU yang nggak pernah ikut yasinan. Apa ada? Ya ada. Alumni PDPKP tapi nggak tahu melok yasinan. Ya ini kan gimana? Ya ada. Wong iya teko halo. Ini. Maka apa? Kedepannya ini jangan sampai yang guru-guru monggo ramaikan minimal apa? Ikut pengajian, ikut yasinan, ikut dibaan. Kita silakan sampai punya circle pertemanan, anggota grup WA, arisan sembako, arisan macam-macam silakan. Arisan apa macam-macam silakan. Punya grup senam, grup apa silakan. Tapi juga panjenengan juga ikut grup yasinan, grup pengajian. Karena kita nggak tahu nanti siapa yang bisa menolong kita nanti di yaumil kiamah untuk ngangkat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya pernah baca keterangan di kitab itu, nanti di yaumil kiamah yang namanya syafaat itu bukan hanya syafaatnya Rasulullah SAW. Kalau kita mau ngarep syafaatnya Rasul ini ya bukannya nggak mungkin, tapi terlalu banyak saingan. Karena apa yang dilihat Rasul, yang dikenal Rasul adalah apa? Hambanya Allah yang paling banyak baca sholawatnya itu pertama. Dan kita baca sholawat berapa kali satu hari? Kayaknya kok mendelep kalah dengan para umat-umat terdahulu. Nah, maka saya pernah baca keterangan nanti di yaumil kiamah itu ada yang bisa menolong kita, yang ini apa? Itu teman kita di dunia yang bareng-bareng ngaji, bareng-bareng sholat, bareng-bareng tibaan, bareng-bareng pengajian, itu bisa menolong kita untuk ngangkat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan kayaknya nggak pantas lihat pengurus ranting, pengurus MWC, kok Pak PC ngebun rokok, kan nggak pantas. Ya, masa Pak PC kok masuk neraka kan nggak pantas beres. Nah, maka nanti apa? Siapa tahu kita yang nolong kita nanti Pak Imam, Pak Wawan yang ngangkat kita nggak tahu. Kok misalnya Pak Wawan ngomong ngebun rokok, aku mau busuk komposo nggak tak turutin kan mentolong. Jadi saling tolong menolong di situ. Itu pentingnya kita punya kumpulan jamaah seperti ini. Karena apa? Kita ngarep syafaatnya Rasulullah itu kok ya bukannya nggak mungkin, tapi banyak saingan, terlalu banyak saingan. Jadi sekali lagi mari kita aktifkan kembali. Kader itu pelatihan, prakteknya ya setelah kita pendidikan. Kita ngopeni jamaah kita masing-masing semampunya.
sebisanya. Pak, saya nggak hobi ngaji, silakan saya minta nanti mungkin yang muda-muda. Saya juga pengen YouTube di NU Ranting NU Sekinco ini apa nanti angan-angan saya banyak. Nanti saya pengen juga buat wawancara podcast sama Pak Imam, perjalanan Pak Imam dari awal di Sekinco sampai menjadi ketua PC, kita buat wawancara. Pak Aep ini gimana bisa sukses sampai sekarang, kita buat wawancara masukkan di YouTube NU Ranting Sekinco. Itu loh. Nah, ipohnya sekarang dari awal itu kan buat jadi pelajaran juga. Nah, itu kita pengen angan-angan itu banyak, tapi nggak mungkin saya kerjakan sendiri. Maka butuh teman-teman kader yang lain untuk bisa Pak meningkatkan, membuat konten-konten itu. Insya Allah itu termasuk dakwah kita di era media sosial seperti sekarang ini. Bapak-bapak dan sekarang yang saya hormati, untuk yang kedua harapan dari pengurus NU, mari silahkan teman-teman kader yang sudah ada di lingkungan masing-masing yang menyebar di Kelurahan Sekinco ini mengaktifkan, ya, memaksimalkan program koin NU di lingkungan masing-masing. Karena apa? Kadang yang macet itu bukan masyarakatnya, nggak ada yang narik, nggak ada yang mau korban keliling di masyarakat. Saya yakin kalau masyarakat cuma ditali 1.000, 2.000, 5.000 satu minggunya itu enteng. Kita nyawoni anak setiap harinya itu berapa? Tapi yang mau keliling, korban keliling itu yang susah. Nah, sebagai sampel contoh ini saya sebutkan di sini, alhamdulillah anak ranting Kauman, ya, ini sudah berjalan, alhamdulillah bisa mengaktifkan, memaksimalkan koin NU. Ini di, ya, di ranting NU anak ranting Kauman. Ini sudah jalan. Insya Allah setiap bulannya di ranting NU anak ranting Kauman ini nggak mati dari 800.000 pemasukan dari koin NU. Ini saya bayangkan kalau saya Kelurahan Sekinco saja ada 10 anak ranting kali 1 bulan 800.000, maka 1 bulannya itu 8 juta rupiah. 1 tahunnya ini sudah 80 juta uang yang terkumpul dari koin kalau setiap anak ranting itu jalan koinnya. Manfaatnya apa? Di anak ranting Kauman ini sudah ada namanya kartu sehat BPJS ala anak ranting Kauman yang mengcover kesehatan di seluruh warga Nahdliyin di anak ranting Kauman. Warga Kauman yang sakit datang ke dokter Gesang, dokter Pipit, 2 dokter yang sudah MOU dengan anak ranting ini ke sana dapat subsidi pengobatan Rp75.000. Jadi kalau sampean suntik habis 100.000 tinggal bawa kartu kakak, dok saya nambah berapa? Cuma nambah Rp25.000. Kalau sampean cuma obat saja habis 70 ya gratis. Nah, ini bisa dijalankan semua sekelurahan Sekinco. Target saya kalau anak ranting semuanya sudah jalan koin NU-nya. Kalau suruh nombok semuanya jalan dari ngambil dari kas NU ya habis. Nah, itu jadi sebenarnya tinggal ada 1-2 orang yang gerak. Kalau cuma apa masyarakatnya saya yakin tetap ada namanya rintangan, ada yang nggak mau ngisi macam-macam tetap ada, tapi tetap ada yang mau. Nah, dengan yang ada yang itulah kita mulai. Maka yang sudah masih mati suri ini dari anak ranting mohon nanti kita kembangkan lagi, kita hidupkan lagi. Disitulah kita siapa tahu dengan wasilah itu kita menjadi lantaran kita bisa menjadi lantaran kita amaliyah kita yang mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita jalankan. Terus yang angan-angan saya belum kesampaian sampai sekarang, ini adalah mengadakan program tatimah tadarus tiap malam. Jadi ini memanfaatkan waktu yang dulu kalau zaman mbah-mbah dulu kita setiap habis maghrib itu banyak yang baca Quran di rumah masing-masing sambil nunggu isya. Nah, ini kalau bisa di setiap masjid dan musola mengadakan tatimah tadarus tiap malam, 1 malam 1 juz itu pas dengan setengah jam lah. Ya.
Ada satu yang baca, satunya nyimak, cuma cukup satu orang saja ngabidi, tapi yang istiqomah. Maka Pak, dalam setiap 1 bulan per masjid itu bisa khatam 1 kali Al-Quran. Pas khataman semuanya diajak, diundang ke masjid untuk khataman, bawa berkat bareng-bareng, makan bareng-bareng. Itu 1 bulan sekali kita bisa kumpul di masjid khataman Al-Quran. Kadang kita ini apa? Wah enak tenan mali kurang mangan bareng-bareng. Kapan yo masa mau bisa tahun lagi. Kalau ada acara program itu maka apa? 1 bulan sekali kita bisa kumpul di masjid, bisa mengadakan khataman. Ya siapa saja silakan. Ini besok juz 1 siapa yang baca, juz 2, 1 bulan sekali kumpul di masjid khataman. 1 bulan sekali khataman. Itu memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya. Tapi ini yang perlu dukungan semua pihak. Kalau kita mulai semua, insya Allah kalau sudah jalan, insya Allah Pak, maka apa? Setiap malamnya akan terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari masjid sekurang sekincau antara maghrib dan isya. Tidak hanya ketika bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu sekalian saya hormati, nah mungkin itulah sekedar program-program dan sambutan dari kami. Sebagai penutup, ya mari kita bekerja sama di dalam memajukan NU di lingkungan masing-masing. Tidak hanya bekerja sama, tapi sama-sama bekerja. Sing kerja ya kerja, sing menang ya menang. Kita bareng-bareng, jadi bekerja sama dan sama-sama bekerja. Mari kita ngopeni NU, bukan ngerepoti NU. Mari kita ngurusi NU, bukan ngerusui NU. Ya, semoga dengan kita lantaran menjadi pengurus NU, ngopeni NU, ikut NU, kita nanti diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari sampai anak cucu kita nanti. Terakhir, ini saya minta infak dari bapak-bapak sekalian, bukan duit. Monggo yang bawa HP buka HP-nya Bu, monggo Bu, dibuka semua. Buka YouTube, cari NU Ranting Sekincau. Ini Pak Imam juga belum subscribe, ini yakin ya. Sekarang monggo dibuka YouTube-nya ya, dibuka NU Ranting Sekincau, cari subscribe. Nanti monggo yang pengen ngisi channel itu kegiatan di bahan ibu-ibu posting ini, kirim ke saya nanti di saya ini. Ya, cari NU Ranting Sekincau, ada logonya NU, fotonya, profilnya. Dibuka, diklik, cuma klik kok. Saya nggak minta infak duit. Entah nanti kalau MWC nggak tahu. Saya cukup infak subscribe saja. Nah, dilihat. Terima kasih. Jadi mungkin itu ya sekedar sambutan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Sekali lagi terima kasih mewakili juga dari panitia atas kehadiran Bapak Ibu sekalian meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari panitia dalam menyambut menghormati Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.